Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Semoga semua sehat dalam keadaan terberkati. Senang sekali saya Angelika Luciana dapat kembali menjumpai sahabat semua dalam acara Oase Rohani Katolik di Minggu Prapaskah yang kedua. Dan kita sungguh bersukacita karena telah hadir bersama kita Romo Norbertus Nuha Tukan yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Norbe. Romo, salam damai, selamat datang. Apa kabarnya hari ini? Salam damai, terima kasih. Kabar saya baik-baik. Terima kasih Romo, selalu menghadirkan cinta dan berkat Tuhan untuk kita semua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita mulai permenungan pada hari ini, mari satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Norbe. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau berkenan melimpahi kami dengan kasih setia dan rahmat-Mu. Semoga hari ini kami dapat menyenangkan hati-Mu dengan cinta kasih dan perbuatan-perbuatan baik yang berkenan kepadamu. Bantulah kami semua untuk senantiasa mengalahkan sikap sombong, iri dan dengki yang akan merusak kehidupan bersama. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Antifon pembuka. Ya Tuhan, kepadamu aku berharap, dan aku takkan dikecewakan. Luputkanlah aku dari jerat musuhku, karena Engkaulah perlindunganku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Kitab Kejadian, bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Kitab Kejadian. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itu anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepada Yusuf dan tidak mau menyapa dengan ramah. Pada suatu hari, pergilah saudara-saudara Yusuf mengembalikan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh, Yusuf telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah merekamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya dengan mimpi itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu, kata Ruben, "Janganlah kita membunuh dia." Lalu kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini.
tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksud Ruben, ia hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai pada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya. Lalu mereka membawa dia dan melemparkannya ke dalam sumur-sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Israel yang datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladam. Mereka sedang dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Israel ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya pun mendengar perkataan itu. Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Israel itu dengan harga 20 perak shikal. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas tanah Kanaan dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, yakni Yusuf yang dijual menjadi budak. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Kakinya diborgol dengan belenggu, lehernya dirantai dengan besi, sampai terpenuhilah nubuatnya dan firman Tuhan membenarkan dia. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Raja menyuruh melepaskan dia, penguasa para bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan mengelola segala harta kepunyaannya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius.
Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkan keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Norbe, pada masa Prapaskah di minggu kedua ini, bacaannya menarik ya Romo, ada hikmat dan sukacita apa? Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang saat ini mungkin berada di rumah masing-masing, ataupun di tempat kerja, atau di jalan, kita baru saja mendengar ya, ada dua bacaan yang bagi saya menarik sekali gitu ya. Bacaan pertama, paling tidak saya membagi dalam 3 bagian. Ada tokoh utama, ada tokoh pembantu, dan ada juga tokoh penengah gitu ya. Jadi tokoh utamanya di sini Israel gitu ya. Israel yang ditampilkan sebagai seorang bapak. Ya, bapak yang diharapkan untuk kemudian memberikan kasih sayang secara adil, proporsional kepada anak-anaknya. Tokoh yang kedua itu adalah anak-anak dari Israel sendiri, yaitu saudara-saudara dari Yusuf gitu ya, saudara-saudara dari Yusuf, dan juga ada Yusuf ya, ada Yusuf sendiri. Jadi ada 3 klasifikasi. Ada Israel sebagai bapak, ada Yusuf dan juga saudara-saudara dari Yusuf gitu ya. Diceritakan itu sangat menarik gitu ya, bahwa Israel dia begitu sayang dengan Yusuf, anak kesayangan. Ya, karena dikatakan bahwa lahir pada masa tuanya, usia lanjut, dan kemudian diharapkan bahwa Yusuf akan memberikan perhatian yang lebih kepada Israel sebagai bapaknya. Justru kita melihat perhatian yang tidak proporsional, yang berlebihan gitu ya, dari seorang Israel kepada anaknya Yusuf, justru menimbulkan reaksi dan tanggapan yang cukup lain
kepada dari anak lainnya, dari anak-anak yang lain ya, atau saudara Yusuf gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat gitu ya, di dalam pikiran, dalam perasaan dari anak-anaknya Israel atau saudaranya Yusuf ini, bahwa seorang bapa itu haruslah membagi, mendistribusikan kasih sayangnya itu secara merata gitu ya. Adil ya, Romo. Adil. Sehingga tidak akan mengkotak-kotakan ya, membuat anak-anak itu terpecah karena rasa cemburu dan iri atas kebaikan yang dibagi itu gitu ya. Tapi dalam kenyataan, dalam cerita tadi itu lain gitu ya. Bahwa ketika melihat Yusuf diperlakukan begitu istimewa, saudara-saudaranya yang lain, mereka kemudian merasa, ini tidak benar ini. Kok bapak begini gitu ya. Gitu pilih kan? kasih ya. Pilih kasih gitu ya, pilih kasih. Akhirnya mereka protes. Mereka protes, mereka tidak suka, mereka cemburu atas apa yang mereka tidak rasakan tapi lebih banyak dirasakan oleh Yusuf. Mulailah rasa tidak puas, rasa cemburu menimbulkan iri hati, lalu iri hati itu kemudian apa? Membuat mereka terjebak kebencian. Akhirnya apa? Menjerumuskan mereka dalam rancangan-rancangan kejahatan selanjutnya. Maka kita melihat ketika mereka pergi mengembalakan domba ternak ya di Sikem gitu ya. Katanya di Sikem. Di sana ternyata mereka ada persekongkolan gitu ya. Ada persekongkolan jahat di antara saudara-saudaranya. Mereka mengatur strategi bagaimana kemudian orangnya harus kita lenyapkan. Itu bermula dari kecemburuan, kedengkian itu. Jadi mereka bersekongkol untuk kemudian harus kita lenyapkan dia ini. Supaya mereka puas dan supaya orang tuanya itu diberikan pelajaran. Ya, kasih itu harus diberikan secara adil gitu kan. Jadi ada persekongkolan kejahatan terhadap kebaikan ya, kebaikan yang diperlihatkan Israel, tetapi juga yang dinilai sebagai suatu bentuk ketidakadilan. Akhirnya terjadi ya kan, mereka pertama ingin membuangnya dalam sumur gitu ya, dalam sumur. Tapi kemudian kita bersyukur bahwa muncul satu tokoh yang dia masih punya hati nurani. Ya tadi Yehuda ya. Kita lihat tadi ada tokoh yang dari anak-anaknya Israel atau saudara-saudaranya Yusuf, itu dia masih punya hati nurani yang baik. Janganlah dia kan satu bapa, saudara kita, satu darah dengan kita. Kenapa kita harus membinasakan dia? Kita perlakukan dia juga dengan secara terhormat. Ruben, dia mengatakan, udah janganlah, dia kan saudara kita, satu darah loh. Kita jangan perlakukan dia seperti itu. Akhirnya persekongkolan kejahatan yang lebih bengis tadi kemudian berubah menjadi sedikit agak ringan gitu ya, ringan. Ayo kita ambil dia kembali lah, kita jual dia saja kepada orang lain gitu ya. Masih lebih mending dia hidup daripada kita bunuh dia, kita buang dia di dalam. Dia mati dengan lemas ya, tak berdaya seperti itu, rasanya tidak manusia begitu ya. Akhirnya mereka kemudian mengambil dan menjualnya ya. Dan yang membelinya itu sebenarnya kalau diceritakan, tidak diceritakan dalam Injil ini. Sebenarnya itu Potifar ya, Potifar yang kemudian membelinya gitu ya, membeli. Nah itu saya kira ringkas cerita dari bacaan pertama itu. Lalu saya kira cerita ini gitu ya sangat aktual dengan kehidupan kita saat ini gitu ya. Baik itu dalam skala ya, dalam konteks yang kecil di rumah misalnya. Di rumah ya misalnya ibu ya, kira-kira anak berapa? Ada berapa anak? Dua gitu. Ya pastilah ibu mungkin atau bapak ya suami dari ibu di dalam rumah pasti antara dua anak ini memiliki karakter yang berbeda. Lalu pastilah perlakuan ibu atau bapak terhadap dua anak ini pasti berbeda. Karena ada perbedaan perlakuan perhatian bisa juga menimbulkan kecemburuan. Ya. Bisa juga orang cemburu. Misalnya dua anak kan mereka bisa saling cemburu, kok mama lebih sayang sama si A, kok saya enggak ya? Oh bapak lebih perhatian sama si B, kok saya enggak gitu ya. Hal-hal seperti itu sering terjadi di dalam kehidupan rumah tangga gitu ya. Dalam level yang sangat kecil gitu, konteks kecil bisa saja terjadi. Ya bisa juga dalam konteks yang lebih luas, di kantor, seorang bawahannya kalau diperlakukan secara istimewa oleh seorang bos juga akan menimbulkan kecemburuan dari karyawan-karyawan yang lain. Juga mungkin di gereja, kalau pastor paroki dia menganak-emaskan atau memperhatikan lebih kepada satu umat juga akan menimbulkan kecemburuan, iri hati.
dia ini nempel-nempel terus sama pastor atau nempel-nempel terus sama bosnya. Orang bilang MPO, menarik perhatian orang. Itu seringkali ya, seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, baik dalam level yang sempit, luas, maupun juga di dalam kehidupan berbangsa dan negara juga kan gitu. Bukankah kehidupan politik, sosial politik kita kan begitu juga, berhadapan dengan orang yang punya kekuasaan, lalu kemudian orang yang dilegitimasi oleh masyarakat, lalu karena memiliki kekuasaan lalu tidak membagi keadilan, kasih sayang secara proporsional, juga orang akan menimbulkan kecemburuan, iri hati, dan akhirnya orang saling sikut menyikut, saling menjatuhkan satu sama lain. Ya, jadi soal kebaikan yang diberikan dan kemudian menimbulkan rasa cemburu itu bukanlah kisah khas dalam Biblis, gitu ya. Jadi kisah itu aktual sesuai dengan kehidupan kita sekarang. Maka kita diajari untuk pertama ya jangan sampai rasa cemburu, iri hati membuat kita akhirnya dendam berlebihan dan kemudian kita merancang kejahatan-kejahatan yang melukai kemanusiaan dan juga merobek kebersamaan, merobek keadilan, kebaikan dan kebenaran itu sendiri hanya karena kita cemburu dan iri hati. Dan terutama di masa prapaskah ini ya Romo, supaya kita mohon lebih berkat Tuhan bagi hidup kita dan hati kita untuk lebih adil. Lebih adil ya, benar. Kepada siapapun ya. Dimulai dari keluarga, baru lingkungan, dan juga skala besar. Romo, kita akan rehat sejenak dulu ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Nordbe. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Kembali lagi bersama Romo Norbertus Nuha Tukan dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo, kita kembali lagi dialog iman yang kedua. Kalau dari bacaan Injil ya Romo, ada hikmat dan sukacita apa? Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita kembali kita melihat poin penting di dalam bacaan Injil tadi ya. Ada kesamaan ide gitu ya, gagasan tentang kecemburuan ya, atau kecurigaan, kecemburuan, sifat iri dan dengki itu ada juga di dalam teks Injil tadi yang kita baca. Ya, digambarkan bahwa satu kebun anggur gitu ya disiapkan, kemudian dipanggillah para penggarap gitu ya. Lalu ada pemiliknya itu punya hamba gitu ya. Jadi penggarap-penggarap itu datang, mereka akan bekerja di kebun anggur itu gitu ya. Tetapi dalam kebun anggur itu ada juga hamba-hamba yang lain ya. Yang tentunya kita bisa menganalisa bahwa pasti mereka memiliki kedudukan agak sedikit istimewa gitu ya. Maka para penggarap itu melihat keistimewaan, privilege yang dimiliki oleh hamba-hamba itu, jadi timbullah rasa cemburu, timbullah niat jahat, niat jahat, seperti yang saudara-saudara Yusuf tadi. Jadi mereka cemburu, mereka kemudian benci atas keistimewaan yang dimiliki oleh hamba-hamba itu. Lalu mereka berjuang untuk kemudian, kalau begitu kita singkirkan mereka saja. Kita bunuh, kita buang mereka supaya kitalah yang menguasai kebun anggur ini. Itu jadi kita melihat kecemburuan itu berawal dari privilege yang dimiliki karena kebaikan dari sang tuan pemilik kebun itu. Lalu mereka menyingkirkannya supaya mereka bebas ya bertindak di kebun anggur itu. Jadi kita melihat itulah ide yang bisa menghubungkan antara bacaan pertama dan bacaan Injil gitu ya. Jadi rasa cemburu yang berlebihan akhirnya membuat mereka merancang kejahatan untuk melakukan pembunuhan terhadap orang yang memiliki privilege dari pemilik itu. Mereka bunuh. Lalu setelah itu pada tahap pertama hamba masih sedikit gitu ya. Pada tahap kedua dikirimlah hamba lebih banyak. Tapi kemudian dibunuh lagi oleh para penggarap ini, ya para penggarap ini. Akhirnya karena semua hamba-hambanya dibunuh oleh para penggarap, diutuslah
ya, anaknya yang tunggal. Berharap ini anaknya tunggal pasti tidak mungkin lah ya mereka bunuh. Ternyata di luar dugaan. Justru para penggarap itu, ini kesempatan kita untuk membinasakan dia. Kita bunuh. Jadi dalam kebun anggur itu. Akhirnya dibunuh supaya dibuang gitu ya. Itu kan diceritakan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus sebenarnya mau mengkritik ya. Menyindir mengkritik, menyindir orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, pada saat itu mereka memiliki kekuasaan. Ya kan? Memiliki legitimasi dalam mengajarkan apapun ya, dalam mengatur kehidupan. Karena itu Yesus mengkritik mereka karena justru orang-orang yang memiliki jabatan istimewa, justru orang-orang yang memiliki kekuasaan yang baik inilah yang kemudian merasa tersaingi ya, merasa tersaingi oleh orang lain. Karena itu orang ini kita harus singkirkan. Maka kedudukan kekuasaan itu akan membuat kita gampang sekali untuk menyingkirkan orang lain. Betul. Karena kita merasa orang lain sebagai saingan dalam kehidupan kita. Karena itulah di balik dari kisah ini sebenarnya Tuhan mau mengajak kita bahwa sebagai manusia kita harus benar-benar mencintai yang namanya keadilan, kemanusiaan, kebenaran dan kebaikan gitu ya. Jangan sampai itu menjadi robek gitu ya, seperti saya katakan tadi, menjadi hancur hanya karena kita memiliki kekuasaan, dilegitimasi ya. Karena kita memiliki kekuasaan lalu kita mulai obrak-abrik gitu ya. Seenaknya saja ya situasi kebaikan, cinta kasih ya yang kita alami ya. Jadi kekuasaan dipergunakan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Itu kritik Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi gitu ya. Jangan sampai ya kecemburuan, iri hati membuat kita kemudian merancang kejahatan. Itu yang kita lihat gitu ya, Tetapi bahwa Yesus mau mengatakan ya, sebenarnya itu menunjuk kepada diri dia sendiri gitu kan. Anak tunggal itu keselamatan dalam arti itu sudah ditawarkan kepada bangsa Israel. Ya, melalui utusan para nabi, para hamba tadi yang digambarkan dalam para hamba tadi, Yesus sendiri datang, tetapi itu ditolak. Iya. Keselamatan, kebaikan, sukacita semua itu ditolak ya kan? Ditolak. Malah mereka bunuh. Dan justru karena itulah Yesus mengatakan bahwa batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Yesus gitu ya, para nabi yang dibunuh dibuang, Yesus yang dibunuh dibuang, disingkirkan dari kebun anggur itu, justru dengan itu membuka keselamatan bagi orang-orang lain. Maka udah kalau kamu tidak menghasilkan buah, udah kebun ini kami kasihkan kepada orang lain. Yeah. Supaya mereka yang lain bisa menghasilkan buah yang lebih berlimpah. Artinya apa? Ternyata para nabi, Yesus mereka datang kepada milik kepunyaannya, tetapi mereka menolak dia. Dan akhirnya apa? Keselamatan, damai, sukacita, kebahagiaan, kebenaran itu juga terbuka untuk yang lain. Bagi yang menerima, kemudian mengembangkannya, maka itulah bertumbuh kerajaan Allah. Iya. Sama dengan situasi sekarang saat ini ya, Romo. Berarti kita pun juga harus selalu berdoa dalam masa Prapaskah untuk mohon berkat, rahmat, kebijaksanaan dan rahmat rendah hati, supaya kita lebih bisa bijaksana dan adil ya Romo, dan kita yang diberikan fasilitas mewah tidak mengundang kecemburuan sosial, sehingga kita selalu rendah hati ya Romo ya, terutama dalam masa Prapaskah ini. Ada apa lagi Romo yang bisa disampaikan? Ya, menyambung apa yang dikatakan Ibu itu ya, bahwa bijaksana itu penting, bahwa orang yang bijaksana adalah pertama dalam konteks masa Prapaskah ini adalah pertama dia menyadari, mengenal dirinya secara baik. Betul. Kelebihan maupun kekurangan. Yang kedua, orang yang bijaksana adalah memiliki suatu kemampuan untuk mengenal kehendak Tuhan dalam hidup. Tidak hanya mengenal dirinya, tapi suatu kemampuan yang melampaui dirinya untuk kemudian mengenal kehendak Tuhan dan juga mengenal orang lain secara baik. Sehingga ketika kita punya kekuasaan atau tidak, kita mampu menempatkan diri secara baik. Sehingga itulah orangnya rendah hati. Jadi bijaksana, mampu mengenal diri, mengenal kehendak Tuhan. Akhirnya apa? Kita menjadi rendah hati di dalam kehidupan. Menempatkan diri kita secara baik, tutur kata dan perbuatan sesuai dan sejalan dengan kehendak Tuhan, agar
situasi damai, keadilan itu tercipta. Betul. Semoga pada hari ini semua yang mendengarkan mendapatkan rahmat, kebijaksanaan, dan kerendahan hati. Kita harus selalu mohon dalam doa kita ya Romo ya. Romo Norbe, kita akhiri perbincangan pada hari ini ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya, Angelica Luciana dan Romo Norbertus Nuha Tukan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita penutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Norbe. Silakan Romo. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas segala rahmat yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, agar kami semakin menjadi putra-putrimu yang bijaksana dalam mengenal diri, mengenal kehendak-Mu, agar kami boleh bertindak adil dan jujur, senantiasa mencintai sesama kami, tanpa ada iri hati dan kecemburuan yang senantiasa menguasai jiwa dan raga kami. Biarlah Roh-Mu menguasai kami, agar kami tampil menjadi pribadi-pribadi yang penuh syukur, pribadi yang membawa kasih dan kebaikan-Mu, dan senantiasa membawa damai, sukacita bagi hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hidup karya perjuangan kita dalam dunia ini dijaga, dilindungi, direstui, dipenuhi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Salam damai untuk semuanya. Terima kasih Romo Norbe. Sama-sama.